Yo, konnichiwa. Manga ini bercerita tentang seorang cowok bernama Mutomo Shiragi. Kita panggil aja Shiragi. Jadi suatu hari Shiragi ini minjemin uang 500 yen sama temennya yang namanya Subaru. Tapi meski sebenarnya Shiragi nggak masalahin kapan dikembalikan, Subaru malah tetap kekeh mau ngasih jaminan. Dan parahnya lagi, jaminannya malah seorang cewek bernama Akari Miyame yang tidak lain juga merupakan adik dari Subaru. Mimin bahas manga acak sebenarnya sambil nunggu-nunggu lanjutan dari Kaiju nomor 8 dan Wistoria rilis. Soalnya lama banget daripada Mimin gak upload sama sekali. Buat kalian yang suka alur cerita seperti ini, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah gak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, kita kemudian diperlihatkan Akari yang saat ini sedang membasuh tubuhnya. Dirinya saat itu sedang bernyanyi-nyanyi sambil ngerasa seneng banget karena sebelumnya sosok Shiragi mengatakan hal yang sangat membahagiakannya. Dia bahkan mengulangi perkataan Shiragi dengan mengatakan, "Jika aku bisa memakan makanan seenak ini setiap harinya, aku pasti merasa sangat bahagia. Aku yakin Akari pasti akan menjadi istri terbaik." Dia yang sangat senang dengan ucapan seperti itu pun merasa sangat malu. Bahkan dia terus membayangkan kata-kata itu sampai berulang-ulang kali. Dan saking senangnya, Akari saat itu hampir berteriak di tempat itu. Sedangkan di sisi lain, kita kemudian diperlihatkan Shiragi yang saat itu ada di pojokan ruangan yang masih merasa frustasi dengan semua ini. Karena setiap harinya akan ada godaan-godaan seperti ini dari seorang wanita. Dia masih akan terus menahan dirinya itu. Tetapi tetap aja bagi sosok Shiragi, hal seperti ini tuh benar-benar sangat sulit. Apalagi dirinya tuh udah ngejomblo sangat lama. Dia pun kemudian pergi keluar meninggalkan ruangan kosannya itu. Sambil berkata di dalam hatinya, apa yang harus aku lakukan? Hari-hari penuh godaan seperti ini akan terus berlanjut meskipun itu musim panas nanti. Kenapa malah jadi seperti ini? Oh iya, si teman sialan itu, apa yang sebenarnya dia rencanakan? Aku tidak akan bisa tenang sebelum menanyakan ini padanya, ucap Shiragi sambil membuka ponselnya itu. Namun tiba-tiba Akari keluar dari ruangan itu mencari Shiragi. Dan Shiragi pun bertanya ada keperluan apa. Akari pun saat itu menjelaskan bahwa dirinya sudah selesai mandi, jadi seniornya itu boleh masuk kembali. Bahkan Akari juga udah menyiapkan bak mandi untuk Shiragi, yang bikin Shiragi saat itu benar-benar terkejut. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Shiragi yang saat itu sedang menelpon Subaru. Dia terus memarahi Subaru tentang semua yang terjadi saat ini. Bagaimana mungkin dia mengirimkan adik perempuannya sebagai hutang jaminan yang cuma 500 yen aja. Itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Tapi Subaru yang mendengar itu pun juga berkata kepada sosok Shiragi, tenang aja, lagi pula Akari juga menginginkan itu, jadi tidak masalah. Shiragi yang mendengar ucapan kayak gitu pun bingung mau ngebantahnya, karena jika dilihat dari sikapnya, memang Akari terlihat sangat bahagia. Tapi Shiragi saat itu mengungkapkan bahwa mungkin saja itu cuma pura-pura. Tapi Subaru yang mendengar ucapan itu pun bilang sama sosok Shiragi, sudahlah, jagalah dia baik-baik. Akari itu orang yang sangat canggung. Jika dia tidak suka, maka akan langsung terlihat di wajahnya. Jadi tidak mungkin dia bisa menutupinya seperti itu. Jika kau tidak bisa merasakannya itu, maka tidak diragukan lagi kalau Akari tidak mempermasalahkan semua ini. Mendengar ucapan kayak gitu dari Subaru, Shiragi pun hanya bisa terdiam sejenak dan kemudian mengatakan kepada Subaru, tapi meski begitu, dia kan harus segera melakukan ujian persiapan. Ini bukan waktu untuk melakukan hal seperti ini. Dia pasti banyak urusan. Kenapa kau malah memintanya untuk membantuku? Tetapi Subaru yang mendengar ucapan itu pun bilang sama sosok Shiragi, Akari sepertinya ingin masuk jurusan hukum di Universitas Masao sama seperti kita. Jadi karena alasan itu juga, kau harus menemaninya dan mengajarinya banyak hal tentang kampus kita. Palingan kau juga kan tidak punya kegiatan lain selain kerja paruh waktu, jadi kurasa tidak masalah. Subaru yang mendengar ucapan kayak gitu pun bilang, sebenarnya aku tidak keberatan sama sekali, tapi entah kenapa omonganmu itu membuatku merasa seperti diriku ini adalah pengangguran. Mendengar ucapan kayak gitu dari sosok Shiragi, Subaru pun tertawa dan mengatakan, sudahlah, kalau begitu jagalah adikku itu untukku.
Dia adalah adik yang tidak akan mempermalukanmu saat diajak kemanapun. Tetapi ingatlah selalu ini, dia itu tetaplah masih anak-anak. Aku tidak akan memaafkanmu jika kau membuatnya menangis. Ucap Subaru sambil mematikan ponselnya itu. Ngedengar ucapan kayak gitu dari Subaru, si Ragi pun ngerasa kesel banget karena dia bahkan belum selesai bicara, tapi sahabatnya itu malah udah matiin telepon aja. Di dalam hatinya, si Ragi masih merasa bersalah dengan kesalahpahamannya sebelumnya. Dia masih menganggap kalau Akari saat itu menangis karena telah dibuat sedih oleh dirinya itu dan berkata di dalam hati, "Aku telah membuatnya menangis, Subaru pasti nanti akan memukulku." Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Akari yang saat itu berkata kepada sosok si Ragi bahwa malam musim panas akan segera datang. Rasanya terasa sangat mendebarkan. Ucapnya kepada si Ragi dengan wajah yang sangat imut yang bikin si Ragi pun saat itu terdiam sejenak. Dia pun kemudian melirik ke arah lain sambil mengatakan, "Iya, kurasa kau benar." Oh iya, meskipun waktu di luar si Ragi itu kelihatan tenang banget, tapi ketika dirinya berada di kamar mandi, si Ragi itu berteriak histeris karena sebelumnya dia melihat sosok Akari yang memakai piyama dengan rambut basah dan aroma sampo yang saat itu menyebar-nyebar. Dia saat itu sampai menenggelamkan kepalanya di air untuk bisa berteriak. Tetapi tetap aja, karena masih ada beberapa suara yang saat itu keluar, Akari yang ada di luar tempat itu pun merasa sangat panik. Dia takut terjadi sesuatu kepada sosok si Ragi. Beberapa saat setelah kejadian itu, si Ragi pun pada akhirnya keluar dari kamar mandi itu dengan raut wajah yang sangat lesu. Ngelihat itu, Akari pun langsung datang kepada si Ragi sambil memberikannya minuman dan bertanya kepada dirinya itu, "Senior, apakah kau tidak apa-apa? Ada apa denganmu sebenarnya? Ayo minumlah ini." Mendengar ucapan kayak gitu dari Akari, si Ragi pun langsung ngambil minuman itu dan bilang sama Akari kalau dia nggak perlu khawatir. Si Ragi tuh saat ini cuma sedikit pusing aja. Tapi karena saat itu badan si Ragi benar-benar agak sempoyongan memikirkan semua itu, dia pun sampai susah buat bangkit dan berusaha memegang dinding agar dirinya bisa berdiri. Ngelihat semua itu, Akari tentu aja nggak bakal tinggal diam. Dia pun bilang sama sosok seniornya itu kalau dirinya bakal ngebantu seniornya itu agar bisa mencapai tempat tidur. Meskipun saat itu si Ragi menolak hal itu, tapi Akari mengatakan sesuatu dengan wajah yang sangat panik. "Jika senior tidak keberatan denganku, tolonglah biarkan aku membantu dirimu. Aku ingin selalu membantumu kapanpun dan dimanapun." Ucapnya dengan wajah yang sangat serius, yang bikin si Ragi saat itu tidak bisa mengatakan apapun dan terdiam sejenak sambil bertanya-tanya di dalam hatinya. Bagaimana mungkin Akari sebegitu pedulinya kepada dirinya itu? Dia adalah gadis yang sangat baik. Apakah tidak masalah jika dia terus tinggal di tempat ini? Ucapnya sambil mengikuti apa yang dikatakan oleh Akari itu. Beberapa saat setelah kejadian itu, dirinya pun sampai di tempat tidur dan Akari pun saat itu mencoba membantu seniornya itu untuk menaiki kasurnya sambil berkata kepada seniornya itu, "Senior, kita telah sampai." Tapi sayangnya si Ragi saat itu udah tertidur sambil berjalan. Ya mungkin karena si Ragi itu udah sangat kelelahan banget mikirin semua itu. Dia pun saat itu nggak sengaja terjatuh di tempat tidur. Tapi karena saat itu kan masih ada Akari, jadi Akari pun ikut terjatuh. Dan terjadilah momen-momen romantis seperti ini. Ngelihat semua itu, pipi Akari pun tiba-tiba berubah menjadi merah. Karena Akari ngerasa sangat bahagia. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan beberapa flashback di masa lalu, di mana Utomo Shiragi saat itu sedang berdiam diri di tempat itu dan terlihat seseorang yang saat itu datang ke arahnya sambil mengatakan, "Senior Mutomo Shiragi, maaf sudah mengganggumu saat di jam istirahat." Ngedengar ucapan kayak gitu, Shiragi pun saat itu langsung menyapa balik dan orang itu ternyata tidak lain adalah Akari. Akari saat itu mengatakan bahwa kakaknya melupakan bekal makan siangnya, jadi dia datang untuk mengantarkannya. Si Ragi yang ngedengar ucapan kayak gitu pun langsung terima bekal itu sambil bilang, "Makasih udah repot-repot mengantarkannya. Temanku itu memang ceroboh banget ternyata. Ya udah kalau gitu biar aku aja yang mengantarkan bekal ini kepada dirinya." Ngedengar ucapan kayak gitu dari si Ragi, Akari pun langsung memberikan bekal itu sambil gemetar karena dia ngerasa canggung banget untuk bicara sama orang lain. Bahkan setelah kejadian itu, Akari pun langsung izin pamit sama si Ragi. Di momen itulah, si Ragi pernah berkata di dalam hatinya,
pada saat SMA, percakapan kami berdua memang hanya sebatas ini, hanya sebatas adik perempuan dari temanku. Gadis seperti apa Akari itu sebenarnya? Apa yang dia sukai? Obrolan macam apa yang akan membuatnya tertawa? Aku tidak pernah memikirkan hal seperti itu dengan serius. Dia sosok yang sangat jauh dari diriku. Tapi sekarang kami malah menjadi sangat dekat. Oh iya, flashback yang kita lihat sebelumnya ternyata juga muncul di mimpi Shiragi, yang membuat Shiragi pun saat itu terbangun setelah mimpinya itu. Namun betapa terkejutnya dirinya ketika melihat Akari yang saat itu juga tertidur di sampingnya. Karena dari awal kan Shiragi itu pingsan, jadi dia nggak tahu apa yang sebenarnya udah terjadi. Ini bikin Shiragi pun sampai berteriak histeris sambil berkata di dalam hatinya, kenapa dia malah berada sedekat ini denganku? Ada apa ini sebenarnya? Apakah kemarin aku terlalu pusing sampai aku tidur gitu aja? Sedangkan beberapa saat setelah kejadian itu, Akari pun mulai bangun. Tapi terlihatlah kantung matanya yang saat itu sangat besar. Ya intinya, karena saat itu ngerasa senang banget, Akari sampai-sampai kurang tidur. Beberapa saat setelah kejadian itu, Shiragi pun langsung mencoba bangkit dan meminta maaf kepada Akari. Karena dia nggak tahu semua kejadian sebelumnya, dia malah nggak sengaja tertidur gitu aja. Tapi tiba-tiba Akari pun saat itu langsung menarik lengannya, yang bikin Shiragi pun saat itu langsung terjatuh ke dalam pelukannya. Bahkan saat itu Akari juga memeluknya sambil mengatakan, sebaiknya senior beristirahat lagi. Aku akan selalu menjagamu baik-baik. Ngedengar ucapan kayak gitu dari Akari, pipi Shiragi pun saat itu juga memerah karena merasa sangat malu. Dia pun saat itu mencoba untuk bangkit, tapi Akari tidak membiarkan hal itu. Dan kemudian malah membalikkan tubuh Shiragi, yang membuat Akari pun saat itu berada di atas. Ngelihat semua itu, Shiragi pun berkata di dalam hatinya, dia terlihat sangat imut. Bulu mata yang sangat panjang itu, serta rambut yang sangat indah itu, mataku tidak bisa berpaling sama sekali darinya. Ketika kedua bibir mereka akan bertemu, tiba-tiba terdengarlah suara dari ponsel Shiragi yang saat itu berbunyi. Dan Shiragi pun saat itu langsung tersadar dan langsung mengecek ponselnya itu. Dia pun kemudian berkata kepada Akari, aku melupakan sesuatu. Sebenarnya aku harus melakukan lari pagi, aku harus pergi dulu Akari, ucapnya sambil langsung meninggalkan ruangan itu. Yang membuat Akari pun saat itu ngerasa kecewa banget. Sedangkan Shiragi yang saat itu baru tersadar pun ngerasa lega banget. Dia berkata di dalam hatinya, hampir saja aku melakukan hal yang tidak boleh. Kalau sampai itu terjadi, Subaru pasti tidak akan sekedar memukulku. Tapi sikapnya Akari itu benar-benar sangat aneh. Apakah dia sangat khawatir padaku sampai-sampai aku membuatnya sangat panik? Tapi kenapa sejauh itu? Sedangkan di sisi lain, Akari saat itu merasa sangat cemas, bahkan sampai menuliskan beberapa diarinya. Dan juga sepertinya mulai mengechat seseorang bernama Richan untuk menanyakan apa yang harus dia lakukan. Karena jika terus seperti ini, mungkin dia tidak akan pernah bisa mencapai tujuannya itu, ucapnya sambil menangis takut. Dan episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!